Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhalim Channel Belajar. Tutorial kali ini kita akan belajar if bertingkat. Dalam materi yang akan kita bahas berikut ini adalah contoh kasus agar memudahkan kita dalam belajar kali ini. Dan setelah itu teman-teman bisa berkreasi sendiri, mengembangkan sendiri fungsi if bertingkat ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pada prinsipnya if bertingkat ini masih sama dengan if biasa. Hanya saja if bertingkat ini kita dihadapkan pada kriteria yang lebih banyak, yang nantinya akan ada if di dalam if, makanya biasa disebut dengan if bertingkat. Misal kita punya kriteria ini, jika sal maka sales, jika pro maka produksi, jika my maka maintenance, jika OHS maka safety. Oke teman-teman, langsung kita praktekkan saja. Pertama kita akan ketik semua rumusnya dengan teks ya. Di dalam rumus ini kita akan masukkan semua teks yang akan kita buat. Pertama sama dengan if kurung buka, kemudian kita sorot sel yang akan jadi acuan, sel E3. Jika E3 sama dengan tanda kutip SAL tanda kutip, maka titik koma tanda kutip kita ketik sales. Titik koma jika tidak, maka if lagi kurung buka, kita sorot lagi sel acuannya sama dengan tanda kutip pro tanda kutip titik koma, maka tanda kutip produksi tanda kutip. Jika tidak, maka if lagi, if-nya bertingkat-tingkat. Kita sorot lagi sel acuannya E3 sama dengan tanda kutip my titik koma, maka tanda kutip maintenance tanda kutip. Jika tidak, nah di sini kriterianya tinggal satu, yaitu safety, maka tinggal langsung kita ketik aja kriteria terakhir, yaitu tanda kutip safety, tanda kutip lagi, kemudian kurung tutup 1, 2, 3 sampai hitam. Kita hitung karena kurung bukanya ada 3, 1, 2, 3, maka kurung tutupnya 3. Enter. Nah, sudah jadi teman-teman. Di sini tertulis semuanya, kita ketik semua rumusnya dengan kalimat yang teman-teman juga bisa berkreasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk bawahnya tinggal kita copy saja. Yang kedua, kita bisa menggunakan if bertingkat ini dengan acuan dengan referensi sel. Jika SAL maka gapoknya sekian, jika pro maka gapoknya sekian, jika my maka gapoknya sekian, gitu ya. Oke, kita coba teman-teman, langsung kita ketik sama dengan if kurung buka, kita sorot sel acuannya sama dengan sel SAL, maka titik koma dia punya gapok segini. Jika tidak, if lagi kurung buka, kita sorot lagi sama dengan sel pro, maka titik koma dia punya gapok sel gapok. Jika masih bukan lagi, maka ada if lagi kurung buka, kita sorot sel acuannya lagi sama dengan sel my, maka titik koma dia punya gapok yang ini. Jika masih bukan lagi, tinggal terakhir pilihannya yaitu gapoknya OHS, maka langsung kita pilih saja. Kemudian kurung tutup 1, 2, 3 sampai hitam. Enter. Nah, sebelum kita copy, maka kita harus mengunci sel referensinya dulu biar tidak bergeser. Kita kunci biasa dengan string S string atau tanda dolar. Kita edit di formula bar, kemudian kita blok, kita pencet F4 agar keluar string dolarnya. Yang kita pilih adalah sel referensinya ya teman-teman. Kalau sel acuannya itu
tidak kita string biar dia bisa berjalan sesuai sel acuan. Setelah kita string baru bisa kita copy. Oke, ini yang kedua adalah menggunakan referensi sel. Kemudian kita juga bisa menggunakan if bertingkat ini. Di dalam if bertingkat itu kita juga bisa memasukkan rumus. Misal seperti ini nih, kita nanti akan memasukkan rumus perkalian ataupun pengurangan misalnya. Logikanya ada di situ. Kita punya kriteria jika skornya 0 sampai 70 maka setengah gapok, 71 sampai 80 1 gapok, 81 sampai 100 1,5 gapok. Oke, kita coba di sini, kita langsung aja ketikkan if kurung buka skornya kita sorot lebih besar. Kalau 81 sampai 100 berarti lebih besar dari 80. Maka titik koma dia 1,5 gapok. Tinggal kita ketikkan 1,5 kali gapoknya di sini. Jika bukan, maka if lagi. If kurung buka, kita sorot lagi selnya lebih besar 71 sampai 80 berarti lebih tinggi dari 70. Maka 1 kali gapok. Jika tidak, maka ini yang terakhir pilihannya ya setengah kali gapok, 0,5 kali gapok. Kita kasih kurung tutup sampai hitam, ini hanya 2. Oke. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui kita bisa mengetikkan semua kata-kata kita di dalam rumus langsung, dan kita juga bisa menggunakan sel sebagai referensi. Juga yang ketiga, kita bisa memasukkan rumus perkalian, penjumlahan atau apapun di dalam if bertingkat ini. Demikian teman-teman tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.